Kang Soleh itu satu-satunya orang yang punya anak soleh pasti. Anak soleh pasti. Otomatis tuh ya. Otomatis. Soleh anak. Abang boleh balikan dengan membawa seserahan. Asik. Itu. Maharnya jangan lupa seperangkat alat cukur. Ngapain? Iya, mata banget tuh rambutnya. Habis Isya taraweh. Tarawehnya kayak yang pernah Anda ceritain. Ya. Keliling dia. 20 rakaat di sini, 20 rakaat di mana sampai jam 2 pagi. Mereka malah menghabiskannya tuh Seru banget tuh ya. Seru banget. Kalau di Indo kan biasanya kalau ngomong tarawih tuh nyari musuh tawuran. Iya, Perang sarung ya. Aduh. Goda-godain cewek-cewek yang pakai mukena. Minal aizin wal faizin, maaf dan lahir dan batin, selamat para pemimpin dan rakyatnya. Mas maaf. Kenapa? Situ kan dari luar. Tadi kenapa mencet-mencet? Lah kenapa? Tuh. Ini di dalam dari tadi. Ya kan motor saya. Takut gak aman dari Anda. Habib. Selamat. Habib. Nyari keberkahan. Nyari keberkahan. Itu lu meper namanya. Lu meper namanya. Coba dibuka pecinya. Apos ini mah. Habib. Lu ngapain Mas ini Mas? Ya kan kita mau lebaran. Lebaran harus royal. Royal untuk apa? Bagi-bagi THR lah. Untuk siapa? Ponakan semua. Keluarga-keluarga. Bukan ponakan lu. Enggak. Beda keluarga. Ngapain kita. tuh nggak boleh itu sama aja lo bikin ponakan-ponakan lo jadi males kerja. Setahun sekali kayak lu kagak pernah. Tapi aja. jadinya mereka silaturahmi demi THR, bukan demi ikhlas, demi silaturahmi. Itu iya, tapi kan nggak apa-apa. Setahun sekali. Gak usah kalau gue kan mah namanya nggak. juga mampu. Ponakan gue nggak ada yang celamitan. Nggak ada, emang lu nya aja yang pelit. Oh gitu. Iya lah. Kasih Ngapain? teh, jangan kayak gitu. Lebaran kan hari kemenangan, kita harus ngerasain semuanya menang. Jangan cuma ponakan doang yang menang. Ya kan kita kalau ponakan seneng, kita juga seneng harusnya. Emang lu nya aja yang bahlil. Bakhil. Apa sih? Kalau gue pikir Bahlil pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Saya di tengah pertengkaran Habib dan Habib. Jangan. Sini Habib. Ntar gue yang kena kalau dia salam ke gua. Nah, kalau kayak gini kan enak, kita adunya nih. Ayo, gua adu lu. Ya, insyaallah sehat deh. Sehat deh. Biar kelihatan jaraknya deh. Biar kelihatan deh. Kalau sudah ada Habib kembar, kita opening dulu. Selamat datang di Posko. Pos Operasi Komedi. Ini kan kalau biasanya nanyanya ke Habib doang. Sekarang Ate doang yang nanya ke dua Habib. Gus, ini Gus. Oh iya. Kebetulan kayaknya belum ada. Keren. Gue juga ada ilmunya. Segan kan lo? Segan. Kantongin lagi. Insyaallah. Bib, enggak nih Bib. Tadi Ate ketemu Apos. Apos menyombongkan diri kalau dia habis bagi-bagi THR ke ponakan. Iyalah. Ini Lebaran, Bib, ya kan? Hari kemenangan. Siapapun boleh ngerasa menang. Apalagi habis dapet THR kan? Iya. Tapi menurut saya THR itu malah memanjakan orang. Jadi orangnya pengen ke rumah itu cuma buat ngincer THR bukan Mana silaturahminya. nggak ada. Lebaran tuh banyak, bukan THR doang. Pengen makan-makan bareng. Opor. Iya. Gimana tuh, Beb? Tapi kan ini silaturahmi menambah rezeki. Ah. Yang kita kasih nggak seberapa, paling recehan. Kita juga dapat THR dari kantor, dari tempat Iya. kerja. Iya. Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Oh. Makanya paman yang paling dicintai yang paling banyak THR-nya kayaknya. Ah, itu lu ngasih ponakan lu THR berapa sih? Enggak, gue minta. Sini Om pegangin. Daripada Oh, hilang. itu. Kayak gua nih ngasih ponakan gua THR mah. Satu-satu gua kasih aerok. Aerok. Satu orang satu air. Satu orang satu aerok. Udah
banyak aerok lo yang kasih. Banyak. Berarti lu udah nggak butuh lagi dong yang sekarang untuk gua aja. Apanya dulu nih pasti ini. Ini ngomongin aeroknya. Enggak, gua masih butuh. Masih butuh gua baca iklan. Masih butuh gua. Saya ngincer aerok dari kemarin. Beda lagi budgetnya itu. Tapi Beb, kalau makna saling memaafkan dalam Islam Ya. itu seperti apa? Nah, kenapa orang waktu Ramadan, bahkan sebelum Ramadan minta maaf satu sama lain, ketika Ramadan minta maaf, bahkan abis Ramadan minta maaf, karena ada beberapa golongan yang nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia menjumpai bulan Ramadan. Yang mana di tiap bulan Ramadan itu semua ampunan dikasih sama Allah. Tiap manusia ada yang dicatat selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siap, tapi ada orang yang nggak dapat jatah ampunannya Allah. Siapa aja orang yang nggak dapat jatah ampunannya Allah? Yang nggak dikasih pertaubatan sama Allah. Yang pertama, pemabuk yang tidak menghilangkan kebiasaan mabuknya saat di bulan Ramadan. Mabuk yang masih mabuk pas bulan Ramadan. Jangan ke saya dong. Aku Yang kedua adalah seseorang yang durhaka sama orang tuanya. Pos. Kenapa semua tuduhan itu? Tapi Aku jujur ya? iya kan? Enggak, Teh. Dikit. Dikit doang. Iya. Yang ketiga adalah seseorang yang menyimpan kedengkian kepada sesamanya. Bahas yang lain aja, Bib. Yang lain aja, Bib. Ini kayak mengarah banget, Bib. Ini. Soalnya ini kapok semua. Yang keempat adalah qati'atur rahim. Apa itu? Pemutus tali silaturahim. Enggak, Empat ini gua. nggak dapat jatah ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia menjumpai bulan Ramadan, bahkan meskipun dia menjumpai malam Lailatul Qadar. Gimana saya tidak memutus, Bib? Tiap ketemu agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah minjem 100? Iya. Ada ujungnya. Ada ujungnya ya, tapi penting, makanya orang bermaafan kan sebelum Ramadan supaya dia nggak masuk golongan ini. Ketika Ramadan dia minta maaf supaya nggak masuk golongan ini, bahkan usai Ramadan dia saling memaafkan supaya apa? Supaya amal ibadahnya diterima sama Allah selama bulan suci Ramadan. Tapi ini, Bib, bedanya apa nih silaturahmi saat Lebaran sama hari-hari biasa? Tuh bedanya apa tuh? Momennya tadi supaya amal ibadah kita diterima sama Allah, nggak kealang sama dendam kita sesama manusia, gitu. Terus memaafkan itu anjuran atau bersifat wajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anta'fu antasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Sifat orang mukmin itu mudah untuk memaafkan. Ingat nggak kisah Sayyidina Ali Zainal Musa Al-Kazim? Saya selalu tahu cerita-cerita Yang Nabi. mana? Yang Cuman mana? enakan jelasin. Yang untuk Ya, saya Bib, kasih ceritakan kesempatan dia, Bib. yang anaknya meninggal yang meninggal. karena budaknya Oh kesiram iya. air panas. Iya, yang Iya. dimaafkan. Iya. Langsung. Dimaafkan Terus karena dilepaskan dia dari perbudakan. betul. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Memaafkan. Karena sebagaimana kita punya dosa sama Allah, hendaknya kita maafin orang. Kalau kita mau diampunin dosanya sama Allah, kita maafin dosa orang sama kita. Kalau misalkan kita udah maafin, tapi kan kadang-kadang ada sakit hati itu masih ngebekas, trauma. Nah itu hukumnya gimana? Nah. Udah maafin dari ucapan, tapi Iya. sakit hati membekas. Nah itu adalah hal yang manusiawi. Dan bukannya nggak bisa diobati, pelan-pelan diobati. Dengan baca Al-Quran, dengan berdekatan dengan Al-Quran, tombok hati. Yang pertama, kita dekati diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi syifa, penyembuh buat kita. Membaca, kemudian kita pahami juga maknanya. Yang kedua, berkumpul sama orang soleh. Berkumpul sama orang soleh itu manfaatnya banyak banget, Bang. Pertama, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalimat orang soleh adalah nasihat buat kita. Yang ketiga, pandangan orang soleh adalah doa buat kita. Orang soleh itu kadang-kadang dikasih kemampuan sama Allah bisa tahu ini orang habis ngapain ya. Ini orang habis berbuat apa ya. Nerawang ya. Tapi dia nggak mungkin buka aib kita depan manusia. Betul. Yang dia lakukan apa? Ketika dia mengetahui aib kita, dia berdoa sama Allah, ya Allah, kasihan orang ini masih terjebak kepada kemaksiatannya, ampunilah dosa dia. Untung saya berteman dengan Kang Soleh Solihun sih. Jadi saya Soleh. Kang Soleh itu satu-satunya orang yang punya anak soleh Pak. Anak soleh pasti. Otomatis tuh ya. Otomatis. Soleh anaknya. Soleh. Tapi ini ada video Bib contoh. Ini dari legend komedi Indonesia, ada Pak De Indro nih. Pak, aku bisa jelasin Pak. Pak, bukan gitu Pak. Dia sudah mengecewakan Bapak. Pak gini Pak, jadi Kan saya selalu bilang, sederhanalah.
Saya terima kok kamu bisa jadi kerja di tempat kantin. Maaf, Gak perlu Ada kayak apa bandel nih, gitu. Pak? Maaf Pak, saya tidak bermarah. Jaga marwah. Apa? Kamu tahu apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari sini? Apa, Pak? Hah? Aku nanya. Gak ada, aku gak tahu juga, aku gak tahu. Itu dia tuh Beb, Pak De Indro itu memaafkan, Iya. tapi dia tetap emosi sama Bang Jegel. Gimana itu? Nah itu kaitannya sama memaafkan atau melupakan ya. Kadang-kadang kita udah maafin orang, tapi lukanya masih ada, Bang. Maka ketika lukanya masih ada, ketika kita bergaul sama orang tersebut, malah menambah luka, ada baiknya kita menjaga jarak dari orang tersebut, nggak apa-apa. Tapi bukannya qati'ur rahim ya, bukannya memutus tali silaturahim. Kita tetap mendoakan dia, menganggap dia saudara, mengampuni dia. Kalau dia butuh pertolongan, kita tolongin. Bukan cut off secara total. Kalau cut off kan udah nggak peduli lagi, udah nggak nganggap dia saudara. Yang bahkan baginda Nabi Muhammad SAW masih sempat memaafkan orang yang membunuh pamannya, yaitu Wahsy. Di perang Uhud, pamannya dibunuh sama satu orang, namanya Wahsy. Wahsy ini taubat masuk Islam, ketemu sama baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi memaafkan, menerima Islamnya, dan pertobatannya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi baginda Nabi minta tolong sama Wahsy, tolong engkau untuk berjaga jarak denganku karena tiap lihat wajahmu aku teringat sama pamanku. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Tapi baginda Nabi mengampuni, baginda Nabi memaafkan, baginda Nabi tetap mendoakan Wahsy karena kasih sayang Nabi kan untuk seluruh umatnya. Kalau Wahsy suatu saat buntu pertolongan baginda Nabi pun tetap menolong. Akan tetapi kalau kita mau mengambil hak itu, mengambil jarak itu untuk menyelamatkan hati kita, nggak ada masalah. Karena poin yang paling penting, hati kita adalah hal yang paling berharga yang pernah kita punya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena akan datang suatu hari di mana harta dan anak kita tidak lagi bermanfaat. Dunia yang kita punya tidak lagi bisa menolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau kita bisa membersihkan, menyelamatkan hati kita, maka kita akan beruntung membawa hati itu, mengembalikan hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi jaga jarak bukan karena menghindar memusuhan. Iya. Jaga hati biar dendamnya itu nggak teringat lagi. Itu dia. Tidak memutus silaturahim. Iya, menjaga hati intinya. Makanya kalau ngeliat ada teman kita bos, tiba-tiba kok nggak barengan lagi, ya udah biarin aja Biarin bos. aja. Mungkin mereka lagi. Jangan Menjaga dikepoin. Ada Iya. satu. Pengalaman pribadi ya kamu ya. Lalu kamu biasanya, kamu kok nggak sama teman-teman kamu? Ya itulah menjaga hati. Bos, katanya lu mau nyender, sini aja. Ah jangan. Kenapa? Karena gue takut jauh-jauh dari sini nih. Iya. Oh gitu. Iya, karena kan ini motor keren banget ya. Iyalah. Tapi emang ya kalau lebaran paling enak nih pamerin motor apalagi pakai sama Aerox Alfa. Motornya paling mentereng dijamin jadi pusat perhatian teh ya. Coba bayangin nih lebaran pakai Yamaha Aerox Alfa nih. Di jalan direspekin sama cowok dan disukain sama cewek juga teh. Iyalah. Istilah kata nih motornya nyampe. Iya. Yang lainnya pasti ketinggalan gitu teh. Aso itu. Asoy banget kan teh? Asoy, tapi mohon maaf lagi nggak kerekam. Ayo, ate aja. Jangan lah teh. Udah tadi udah kerekam kan Bang? Udah masukin voice. Asik. Ini masuk. THR banyak. THR banyak. Ponakan banyak udah dapat Ponakanku THR. banyak. Warga Kocek juga katanya hari ini spesial Apos mau ngasih THR. Enggak. Kagak. Hah? Kagak enggak akrab kita. Ini sampai episode terakhir job desana nontonin orang dapetin poin. Maaf ya, Beb. Namanya nyari lebihan, Beb. Invoice sudah dikirim ke Yamaha. Mantap. Ya, warga Kocek yang mau bertanya siapa? Wih, Wih, ini warga kayak kocak. Ada yang di kebun nih. keren. Orang lebaran dia di kebun. Halo, yang Ya lagi Allah, di ini outdoor, kebun. lagi di outdoor. Itu beneran outdoor apa backgroundnya doang? Yang pakai peci. Ah, itu dia. Nama siapa? Namanya Hilmi Hilmi. Dari mana Hilmi? dari BSD, Bang.
Dari BSD. Mau nanya apa? Ya, kita harus menjalin silaturahmi itu dengan baik ya, Tat ya. Ya. Ya, betul. Nah, kan ketika kita lebaran pastinya kita bakal ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya, Tat. Nah, ini saya udah ngucapin mohon maaf lahir dan batin ke mantan, tapi kok mantannya nggak balik ke saya, Tat. Ke mantan nih, lagi-lagi ke Mungkin mantan. batinnya maafin, lahirnya enggak itu. Oh, jadi kayak dia kan minta maaf sama mantannya, cuman mantannya nggak balikan. Mantan majikan maksudnya kali ya. Iya. Mantan Gimana tuh Beb, pandangannya Beb? Ya memang kita harus minta Iya, maaf. gimana Tat? Iya. Kita harus minta maaf sama mantan karena kita sudah melakukan dosa sama dia. Menjalin hubungan di luar yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau mantan yang nggak maafin, insya Allah maafin. Mudah-mudahan diampunin dua-duanya sama Allah. Amin. Tapi berharap balikannya itu jangan dulu Iya, ya. jangan. Nunggu siap. Introspeksi, mendingan balikannya itu langsung ajak nikah gitu. Abang boleh balikan dengan membawa seserahan. Asik. Itu. Maharnya jangan lupa seperangkat alat cukur. Ngapain? Iya, belum Itu mata banget tuh rambutnya. Thank you Hilmi ya di BSD Cikupa. BSD jauh banget tuh. Nextnya yang cewek dulu. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Kadang kan Namanya siapa? nama dulu ya. Iya. Izah dari Sukabumi. Kan kita diajarkan untuk memaafkan ya, biar kita lakukan. Tapi kadang ada situasi di mana kita udah maafin, tapi nggak ada perubahan dari kita gitu. Yang udah minta maaf. Oh, jadi dia nggak introspeksi. Iya gitu. Minta maaf terus tapi enggak. Tapi yang diharapin Iza apa? Dia berubah. Ya pengen berubah gitu. Jadi biar harga diri kita juga turun. Soalnya kan kita nanti pas udah maafin nih, itu dilakuin lagi. Itu kita ngerasa kayak nggak dihargain gitu. Maafinnya tuh nggak dihargain. Ya. Itu. Kita maafin kan kayak kehilangan orang itu. Iya. Nah, gimana caranya supaya memaafkan itu jadi kepuasan bukan keinginan? Insya Allah, bagus banget pertanyaannya. Sekali lagi, kita tujuan memaafkan bukan untuk menyelamatkan dia, tapi lebih ke menyelamatkan hati kita dari rasa dendam. Itu tujuan dari maafin orang lain. Adapun perubahan pada diri dia, itu harus berasal dari pribadinya, nggak bisa berasal dari kita. Yang bahkan baginda Nabi Muhammad SAW nggak bisa merubah orang, nggak bisa memberikan taufik kepada orang secara paksa. Kalau Nabi bisa ngubah orang, seluruh manusia mau diubah sama Nabi dengan yang lebih baik ya. Karena orang semulia Nabi aja nggak bisa ngerubah orang, apalagi kita. Tugas kita apa? Ikhtiar. Kalau kita ngelihat keburukan, ngelihat kemungkaran, kita ganti dengan tangan kita. Maksudnya dengan tangan apa? Dengan power. Orang yang punya power, dia bisa mencegah kemungkaran dengan lebih mudah. Dengan tanggung jawab, dengan tanda tangan kalau dia punya kekuasaan, dengan kebijakan kalau dia punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lisannya, dengan nasihatnya, dengan perbandingan yang dia berikan, dengan kata-kata yang diucapkan. Nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Angkat tangan doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang memiliki hati dia Allah, yang bisa mengubah dia Allah, yang bisa ngasih hidayah dia Allah. Seenggaknya hati kita mau untuk merubah dia. Gimana cara hati kita bisa mendakwahi dia? Angkat tangan doa sama Allah. Oh, jadi orang yang mau ngelihat perubahan dari mantannya ini nanti Emang doain. mantan yang diceritain? Iyalah pasti mau dia. Siapa emang Ijah? Siapa ya? Bukan mantan, Ijah anak soleh gitu ah. Bukan mantan. Bukan teman kali, sahabat ya, Jah. Dia nggak berubah ya. Sahabat. Dia ngomongin dari belakang ya Jah ya. Belstly. BFS, best friend forever. Kompak banget kita ya. Kompak banget kita ya. Seupai. Jangan dulu kan ya. Dia pakai peci bulat, yang pakai peci bulat. Diem aja dia. Pakai Kaget dia, kaget dia. Kayak belalang tempur. Assalamualaikum Nabi, Bang Ate, Ustadz Kapos. Alhamdulillah. Dari mana? Dari mana? Siapa?
Perkenalkan saya Pak Bekti, Pak Ustadz dari Pondok Aren. Mau nanya apa Pak Bekti? Habib, di momen Lebaran ini tentunya kita harus menjaga tali silaturahmi, Habib, Betul. agar sama-sama memaafkan dan lain sebagainya. Tapi yang saya bingung, talinya sepanjang apa, Habib? Tali silaturahmi, talinya sepanjang apa? Talinya sepanjang apa dan apa yang dimaksud dengan tali tersebut, Bib? Terima kasih, Bib. Nah, yang dimaksud tali silaturahmi. Ini pertanyaan dari Pak Bekti ini penting. Penting. Semua umat Iya. pengen tahu. Talinya sepanjang apa? Tali silaturahmi. Tali silat itu menyambung kan, tali rahim kita karena kita berasal dari rahim yang sama, yaitu Siti Hawa. Semua kita adalah anak daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Tali maksudnya apa? Tali nasab kita sampai Nabi Allah Adam. Maka kepada siapapun kita adalah saudara. Ketika kita bersilaturahim kepada mereka, kita menyambung tali rahim itu. Tali rahim yang tersambung hingga Siti Hawa. Jadi kalau ketemu orang ya kita harus akrab karena kita saudara gitu. Oh jadi kalau ketemu Pevita Pierce, Cipika-Cipiki apa ya? Enggak gitu. Gak semua saudara muhrim. Oh iya. Iya. Ariel Tatum? Masih pengen. Saya milih. Boye? Boye saudara. Coba Pak, Boye boleh. Kan deket, udah kayak saudara. Oke, Gitu. makasih Pak Bekti. Yang warga Kocek yang pengen nanya lagi nanti ya di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. Iya. Nah, kalau silaturahmi di media sosial nih, Bib, pahalanya bisa di-download nggak? Bisa di-download nggak sih, Bib, sebenarnya? Kan silaturahmi juga tuh, kenal, tapi belum pernah ketemu. Maksudnya, ada nggak pahalanya gitu kalau kita cuman silaturahmi di medsos gitu? Jelas ada. Termasuk anak ke orang tuanya. Kan banyak anak yang nggak bisa pulang ketika Lebaran. Oke. Karena kerja atau karena terhalang dengan tanggung jawab. Banyak loh, jangan disangka nggak ada. Banyak yang jaga pintu tol, yang jadi reporter, kemudian yang jaga di pos-pos tertentu, yang jadi polisi mudik, lalu lintas, dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa pulang kepada orang tuanya. Gimana cara mereka bisa pulang atau menyambung rasa rindu orang tuanya terhadap diri dia? Angkat telepon, video call orang tuanya. Di antara kesibukan dia, gunain waktu dia untuk bersilaturahmi sama orang tua. Karena itu berharga banget. Termasuk di luar Ramadan, termasuk di luar Lebaran. Buat anak-anak yang merantau, dibandingkan kamu sleep callan sama gebetan kamu terus-terusan, sekali lagi angkat telepon ibu kita. Tiap hari harus ada satu kali kita dengar suara ibu kita karena keburu nyesel. Nah kalau ini, Wib, kan kebanyakan orang itu di bulan Ramadan, mereka tuh hebohnya pas di Lebarannya doang. Iya. Puasanya emang enggak dia. Iya. Tapi Lebaran paling heboh. Paling heboh. Wow, kayak mana kalau antusiasnya di Lebaran doang, tapi pas di puasanya enggak? Lah itu kan emang karena bentuk rahmatnya Allah aja, kasih sayangnya Allah. Lebaran bisa dinikmati buat semuanya, bahkan kepada non-muslim. Kepada orang yang di luar Islam dapat rahmat Allah daripada Lebaran. Iya sih. Dagangan tambah laku, diskon mah dapat, kemudian THR ikut dapat. Itu rahmat kasih sayang Allah kepada semuanya, baik yang puasa maupun yang nggak puasa. Bukannya dia nggak berhak, dia berhak tetap dapat kenikmatan bulan Ramadan. Akan tetapi sementara dia bisa memperbaiki diri, selagi kesempatan dia bisa memperbaiki dirinya, utang puasanya dibayar setelah Lebaran. Itu. Jangan lupa utang sholatnya ditutup setelah Lebaran. Jangan lupa itu utang yang lebih parah kepada sama manusia. Utang sama manusia kita nggak dibayar aja kita kesal. Betul. Lah kita sholat sama puasa utang kita sama Allah. Nih kadang nih Bib ya, yang bikin males sebenarnya kalau kumpul-kumpul Lebaran nih. Iya. Ada gitu keluarga yang suka kepo gitu, terutama kayak tante-tante gitu, Bib. Betul. Kerja di mana? Itu kapan nikah? Nah, itu. Pas sudah nikah, kapan punya anak? Kapan punya anak, kapan punya adeknya? Gitu terus. Udah punya adik. Kapan punya mobil, rumah. Lu nanya mulu kata gua. Nah, itu gimana tuh Bib orang-orang gitu? Apakah harus dipukul langsung? Atau gimana nih? Atau dibawa ke belakang dulu, gitu, cemplungin sumur. Apakah didengkul aja? Gimana tuh, Bib? Ya, buat ini mah nasihatnya buat para ibu-ibu yang begitu ya. Tolong kalau basa-basi jangan bikin kita bete. Tolong kalau basa-basinya yang baik, basa-basi yang mengandung doa, basa-basi yang mengandung rahmat supaya apa? Supaya tali silaturahim itu
tetap benar-benar terhubung, bukan karena mulutnya, karena lisannya bikin tali silaturahim itu keputus. Buat kita yang ngedengar, kuat-kuat aja lah. Toh sebenarnya mereka tuh nanya gitu karena pengen bangun hubungan kok sama kita. Basa-basi doang ya Bib. Iya. Tapi Bib, ini kan kalau lebaran itu kan yang merayakan seluruh umat Muslim. Iya. Sedunia. Nah, bedanya Bib, di Indonesia Sama di negara lain. sama negara Arab lah mungkin ya. Iya. Itu ada THR-THR-an juga nggak sih? Ada namanya idiyah. Ada ya? Ada. Arab THR. Ada idiyah. Coba bedanya kalau di sana itu lebih meriah ngerayain Idul Adha sebenarnya dibandingkan Idul Oh, lebih Fitri. meriah. Kenapa tuh? Iya karena Idul Adha ya ada potong kambing, ada potong onta dan lain sebagainya. Ada perayaannya ya. Ada perayaan yang luar biasa. Sementara kalau Idul Fitri biasanya, kalau yang saya rasain dulu di Yaman, itu mereka ngerayainnya sehari doang. Idul Fitri Sehari sholat Id, kemudian makan-makan, Ya. habis itu besoknya puasa lagi. Lanjut lagi. Puasa apa? Puasa Syawal. Oh, puasa. Dari hari kedua sampai hari ketujuh kan sunahnya puasa Syawal 6 hari. Ya. Dan kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal plus 30 hari di bulan Ramadan, kita dapat pahala puasa setahunan penuh. Cuman ngerayain sehari doang. Besoknya nggak nyari tukang bakso rame-rame Nggak. gitu. Iya. Puasa 6 hari dari hari kedua sampai hari ketujuh. Naik losbak keliling-liling ada nggak? Nggak ada mereka. Nggak ada ya? Baru Petasan setelah air mancur gitu petasan. Iya. baru setelah hari ketujuh, hari ke-8 ke atas ada namanya iwadat. Iwadat itu silaturahim. Kayak yang biasa kita lakuin, datang ke rumah paman, datang ke rumah bibi. Ada yang gitu-gitu Tetap ya. ada. Cuma di sana ditekankannya banyaknya datang ke rumah ulama. Nyari berkah. Tapi bocil Yaman gitu, lebaran beli Walkman ada nggak sih? Beli Walkman. Masa bocil Yaman beli wok. Sama beli Tamiya kali ya. Iya. Nggak dirayainnya nggak kayak gitu di situ ya? Enggak. Mereka ya beli manis-manisan, beli jajan-jajanan ada kayak kita. Cuma dirayainnya biasanya setelah hari ke-7 atau setelah 6 hari berpuasa. Oh, puasa Syawal itu ya? Syawal 6 hari. Biar tuntas semua ibadahnya maksudnya. Omega nggak ada tuh. Kristal Omega, Yoyo, milik Dinamo nggak ada. Bisa lebaran. Di sini mah kreatif. Kalau orang sini nih. Dan subhanallah kalau di sana bulan Ramadan itu dari pagi sampai zuhur sepi. Oh iya itu. Semua orang tidur. Toko nggak ada yang buka. Pagi sampai siang. Baru kegiatan setelah zuhur. Baru toko mulai buka. Habis asar mulai rame lagi. Baru ada pengajian, ada rohah. Habis maghrib baru buka puasa bersama. Habis isya taraweh. Tarawehnya kayak yang pernah Anda ceritain. Ya. Keliling dia. 20 rakaat di sini, 20 rakaat di mana sampai jam 2 pagi. Oh, mereka malah menghabiskannya tuh Seru banget ya. Seru banget. Kalau di Indo kan biasanya kalau ngomong terawih tuh nyari musuh tawuran. Iya, Perang sarung ya. Perang sarung. Aduh. goda-godain cewek-cewek yang pakai mukena kan di rumah kan pakai mukena ya. Tapi kalau puasanya ikut Muhammadiyah, puasanya ikut NU. Bukanya Muhammadiyah. Muhammadiyah lebaran. Boleh Jadi nggak? 29 hari jadi. Iya. Jadi 28. Iya 28. Kita kan NKRI ya kan. Kan ada aja orang begitu. Iya ada aja Beb orang begitu. Beb. Ya harusnya kalau mulainya yang mana, kita akhiri yang mana harus sama. Oh harus sama Konsisten. gitu ya. Sama, Konsisten. konsisten. Nggak boleh Itu tuh mah kayak alasan gitu. temen kita aja ya berarti ya. Ini Gak boleh kita mencampurkan mazhab untuk nyari boleh. keringanan, gak boleh. Oke. Nah kenapa sih Untuk Beb? nyari keringanan ya, kalau untuk nyari kebenaran insya Allah. Nah kita kan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Beb. Nah, iya. Kenapa zakat fitrah tuh wajib dibayarkan sebelum sholat id? Oh serius nih kalau udah Kalau udah naruh bantal ya. Iya. Zakat itu ada 2. jadi saya dong. Diambil. Bantal Habib. Bantal Habib. Bantal Habib. Zakat itu ada 2. Pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal itu adalah hak Allah yang ada pada harta kita. Ketika kita dapat uang dari apa yang kita usahakan, ada hak Allah di situ. Oke. Kerjaan abang, perdagangan kita, kemudian profesi kita. 2,5%. Nah, zakat mal juga ada banyak. Ada zakat yang diusahakan, ada zakat duit diem. Yang 2,5% itu adalah zakat duit diem. Oh duit yang nggak dipakai. Yang nggak dipakai. Ketika abang punya harta lebih dari 80 gram, harta 80 gram emas, sekarang kan harga emas berapa? 3 juta. 3 juta, hampir 3 juta. 8 kali 3, 24. Berarti 240 juta di rekening abang. Ya. Nggak diapa-apain, maka tiap tahun dia kena 2,5%. Oh, Wajib. gitu. Wajib. Sementara zakat perdagangan, zakat pertanian atau zakat apa yang kita usahakan itu beda hitungannya. Oh, beda lagi. Ada yang 5 sampai 10%. Lebih gede ya? Ada yang bahkan 20%.
itu hitungannya beda. Tapi kita ambil amannya 5-10%. 5% duit kotor, yakni belum diapa-apain, belum dikurangin ongkos produksi. Kalau pertanian itu belum dikurangin dengan irigasi dan lain sebagainya. 10% itu full profit. Oh gitu. Itu hak Allah yang ada pada diri kita. Ya, oke. Kalau zakat fitrah itu sebesar 2,5 kilogram daripada beras atau untuk menzakati diri kita, Oke. menzakati badan kita, menzakati rezeki yang Allah kasih kepada diri kita. Itu yang sebelum sholat itu. Ya, menzakati apa? Fitrah kita sebagai manusia. Itu tiap tahun. Dan usahakan sebelum sholat id. Kenapa? Sebelum sholat Karena id? batas waktunya ketika sholat id. Batas waktunya ya. Oke. Iya. Karena kalau habis sholat id udah sibuk salam-salaman. Udah nggak diterima lagi. Udah ada peraturan. Tahu-tahu lupa ya kan. Bukan Bakso gara-gara nih mana bakso nih. gara-gara Rendang itu. mulu bosan. Tapi kan zakat itu kan kalau misalkan kita mewakili anggota keluarga kita yang lain, kayak istri, anak, orang tua. Nah, kalau itu ada yang wajib nggak? Apa? Yang wajib dari istri, anak atau orang tua? Iya, kalau kita punya anak, punya istri, punya orang tua yang udah nggak mampu, sementara mereka nggak punya penghasilan, nggak punya kemampuan untuk bayar zakat fitrah, maka bebannya adalah di orang yang bertanggung jawab terhadap diri dia. Oh, yang nggak mampu jadi. Sekali lagi kalau dia mampu, Oke. kalau dia mampu dia membayarkan zakat fitrahnya, diwakilin sama orang tua kayak abang, bayarin buat anak abang yang masih bayi atau buat istri abang yang nggak punya penghasilan, boleh abang membayarin zakat. Kalau dia mampu nggak wajib. Tapi kalau kitanya sendiri nggak mampu sekeluarga gitu. Sekeluargamu berarti nerima zakat. Nerima. Enggak, lo lagi ngomongin diri lo, apa gimana tadi? Diri lu. Dulu gue pernah, gue bener-bener nggak mampu bayar zakat. Apakah gue harus bayar gitu? Nah ya gimana tuh? Kalau nggak mampu berarti kita yang nerima zakat. Kita yang nerima. Iya nggak apa-apa kan berarti kan kalau nggak mampu. Kan zakat diberikan pasti ada yang nerima dong. Betul. Iya. Dan Kalau itu semua ngasih siapa yang nerima? harus lewat apa, Beb? Masjid kah? Bisa langsung kasih kalau abang tahu kepada 8 penerima zakat. Udah kayak Kenapa lu tiba-tiba? udah kayak Eropa malu nerima zakat. Ini kan pura-pura Kalau aja. tiba-tiba lemes. Amin. Bisa langsung langsung. Tuh, Astagfirullahaladzim. doanya buruk ya, Beb ya. Doa buruk. 8 penerima zakat, fakir, miskin, amil zakatnya, Ambil zakat. mu'alaf. Mualaf. Istriku Istri, dapat. istrimu mau. Ntar ke istriku aja ya. Udah Dan bayar. wajib juga ya semua mu'alaf. Iya. Oh, ke istriku aja Walaupun semua. udah kaya. Kalau udah kaya nggak perlu. Enggak, udah kaya lo. Nih linknya di sini ya. Lumayan buat beli pelek. Itu mah untuk lu. Kemudian orang yang terlilit utang. Kalau terlilit piton, lepasin. Jangan disedekahin. Lepasin dulu. orang nanya. Baru terlilit utang. Nah, kita tahu dari mana? Biasanya orang ngutang nggak ngaku. Iya tergantung dia kalau mau nerima zakat ngaku dong. Ngaku. Kalau nggak mau nerima ya nggak apa-apa juga. Abed takutnya udah ngomong kayak gini banyak orang ngaku. Iya, Beb. Iya. Saya boleh terlilit utang bang ini gitu. Iya juga sih. Tuh kan. Terus apa lagi? Tapi ya kalau dia udah ngaku dia bertanggung jawab. Berarti utang negara bisa pakai zakat fitrah. Maaf, tapi utang negara udah rakyat tuh tahu yang bayar. Cuma dipotong-potong lagi aja itu. Boom. Episode terakhir kita hancurin aja semua. Iya. Kemudian budak yang harus bebas dengan bayaran. Ada beberapa budak yang bisa bebas dengan membayar tuannya, membayar orang yang memilikinya. Oh, kita kayak bayar nih untuk melepaskan dia. Iya. Oh. Enggak, budaknya. Hah? Budaknya. Hah? Budaknya mau bebas, dia harus bayar ke yang punya. Oh, dia udah bisa bayar. Iya. Waduh. Itu ada beberapa jenis budak yang bisa bebas ketika dia bayar tuan. Nah, orang itu kita boleh zakatin. Budak ketika finansial budak itu bagus, dia harus bayar gitu. Tapi kalau zaman nggak sekarang Enggak, masih ada, jenis Beb. jadi ya sekarang sih nggak ada. Ini kan kita bicara masalah fikih ya. Kalau ada yang kayak gitu, maka dia pantas menerima zakat untuk membantu ekonominya biar dia bebas dari perbudakan. Oke. Fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, berjihad atau penuntut ilmu yang jauh dari rumahnya itu boleh kita kasih kalau dia nggak punya kemampuan.
Wa bani sabil, orang yang dalam perjalanan, musafir. Musafir bisa juga. tuh yang ke Mekah jalan kaki tuh ya, kayak gitu-gitu ya. Iya, kan musafir Jalan kaki ada. Sepeda banyak kok yang sepeda. beda ya. Yang jalan kakinya masuk goa apa gimana? Berenang masa dia. Karena lewatin laut juga ada itu. Oh itu yang kayak Nah, gitu musafir. ya karena musafir kan jauh dari sumber keuangannya. Ya. Dia nggak bekerja, Ya. dia nggak berada dalam kondisi finansial yang bagus lah kalau dia nggak persiapan. Maka dia boleh menerima zakat. Oke, jadi itu 8 orang yang Bisa menerima bisa zakat. menerima Bisa zakat. menerima zakat. Apakah kalian salah satu di antaranya? Komen di bawah. Masa ada orang yang ngaku-ngaku saya penerima zakat. Interaksi. Ya bukan jelas sih, masa ada orang mau ngaku saya penerima zakat. Nah, ini langsung aja nih ya. Warga Kocak juga mau nanya-nanya lagi nih. Apakah yang ada belum Pak Levi bertanya lagi? siapa nih? Nah itu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Ane Abdurrahman, dipanggil Maman Maman Abdul dari Banten. Bikin Masa bikinan lo? Masa nama lo pemain bola? Iya. Maksudnya Maman Abdurrahman. Abdurrahman dipanggil Maman. Terlalu kebetulan tuh. Iya. Kayak Dodo pakai Ronaldo namanya. Maman. Mau izin bertanya Habib. Silakan, Maman. Terkait saling memaafkan. Semisal Ane berbuat salah sama itu orang, tapi Ane udah ada niat nih buat minta maaf, tapi orang itu nggak mau memaafkan, Bib. Nah, kira-kira urusan kita sama orang itu udah selesai apa belum? Atau dilanjut sama urusannya sama Tuhan gitu? Kan dalam Islam itu ada hablum minallah sama hablum minannas kan? Keren kamu, Man. Nah itu kira-kira gimana, Bib? Pertama, memang dosa kita sama manusia nggak bisa diampuni sebelum kita mengembalikan hak dia yang ada pada diri kita. Oke. Jangan kita minta maaf, sementara hak dia masih sama kita. Gimana dia mau maafin? Iya. Kalau ada hak dia sama kita, kita balikin. Balikin dulu. Balikin apa yang menjadi hak dia. Itu merupakan kewajiban kita kalau kita mau dapat ampunannya Allah. Kalau nggak kita balikin, nanti pertanggungjawabannya di hadapan perhitungan Allah. Nanti dosa dia bisa jadi kita tanggung atau pahala kita dikurangin buat dia. Kalau masih ada tanggungan dia sama kita. Tapi kalau tanggungannya udah nggak ada, dampak buruknya udah nggak ada, permintaan maaf itu adalah bentuk kerendahan hati kita supaya kita mau menjalin lagi silaturahim sama dia. Tapi kalau ketika luka dia tetap ada setiap melihat kita, maka kita hormati batasan yang dia buat. Itu bentuk penghormatan kita kepada dia. Toh perbuatan itu atas kesalahan kita juga. Maka penghormatan itu wajib kita berikan untuk menjaga hati dia agar tetap bersih. Jadi jangan dipaksa juga ya. Jangan dipaksa, Kalau nggak mau perlu. minta maaf nggak usah dipaksa. Yang penting kita udah niat minta maaf. Kalau belum ini, ya tadi ya haknya dibalikin. Yang penting haknya dibalikin. Berarti saya nggak bisa maafin Habib. Kenapa? Hak saya diambil tadi. Masih penuh. Dibuka lagi nih. Dituduh lagi. Terus-terusnya doang tadi gitu. Tuh. Karena emang beneran ya anak-anak zaman sekarang kan bingung gitu kalau mau maafin tuh gengsi. Iya. Yang mau minta maaf juga suka gengsi. Nah, gimana tuh Beb? Sekali Kalau untuk lagi. kita melawan rasa gengsi. Untuk meminta maaf itu bukan yang salah tapi yang sadar. Yang sadar. Kenapa kita mau meminta maaf untuk menghilangkan dendam di dalam hati kita? Ketika kita memaafkan orang lain, yang dapat manfaat bukan orang tersebut, tapi yang dapat manfaat adalah kita membersihkan hati kita agar indah di pandangan Allah. Karena sekali lagi, the most valuable thing in our life, hal yang paling berharga di hidup kita adalah hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana akan datang hari tidak ada manfaat harta dan dunia yang kita punya. Bahkan anak kita nggak bermanfaat buat kita. Pada hari itu yang bermanfaat adalah hati kita yang kita serahkan kepada Allah dalam keadaan selamat. Itu dia. Ada bahasa Inggrisnya lo tadi lo. Iya. Makasih ya warga Kocak yang udah gabung dan tanya jawab. Terima kasih lo sudah menonton kita terus gitu. Iya, dan berikutnya ada pertanyaan nih dari teman-teman CRT. Pak Ustadz, saya Niki, saya pengen izin bertanya. Apakah di bulan Ramadan kita boleh membunyi-bunyikan brainrot? Kalau misalkan nggak boleh, ya. Kalau boleh, yes. Mohon dijawab ya Pak Ustadz. Kalau, udah. Oh, jadi kayak dia ngejailin temen
annoying itu boleh nggak? Iya. Kalau nggak boleh, ya. Ya. Oh, boleh? Yes. Ya konsepnya sih ganggu orang nggak boleh. Cuma kalau untuk menghibur diri selama masih halal, nggak merusak apapun, nggak merugikan siapapun, insya Allah nggak apa-apa. Masih dalam batas wajar, mubah-mubah aja bro. Oke. Jadi Santai aja. yes. Dapat yes. Dapat Dari itu. yes. Kamu ke Jakarta sekarang. Selamat ya Niki. Itu dia pertanyaan terakhir Ah, itu di pertanyaan episode terakhir. ini. Biasanya kalau habis pertanyaan terakhir ngapain? Kesimpulan. Kesimpulan dari Habib apa dari lu? Dari Habib lah. Jangan dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Gus. Intinya teman-teman, memaafkan adalah tentang bagaimana kita menyelamatkan hati kita. Baginda Nabi Muhammad SAW ngajarin kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat bagaimana bentuk tubuh kita, Allah tidak menilai bagaimana penggambaran diri kita, pakaian yang kita pakai, tas yang kita bawa, kendaraan yang kita bawa. Allah tidak menilai kita dari itu semua. Yang Allah lihat adalah bagaimana kondisi hati kita. Ingat, akan datang masa di mana tidak bermanfaat dunia yang kita punya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamatkan hati kita dengan saling memaafkan, hilangkan dendam kepada satu sama lain. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali Habib. Tepuk tangan untuk Habib kita dong. Alhamdulillah. Anda. Terima kasih juga buat audiens yang Ya. sudah setia menonton Pos Operasi Komedi. Terima kasih ya sudah menemani kita juga di Ramadan ini. Makasih juga. Ya, ini- Minta maaf juga kalau ada salah-salah Iya, kata, kita istilah mohon maaf. katanya, kalau ada yang nyakitin hati. Ya, Mohon buat- maaf lahir dan batin, mohon maaf atas nama Ate dan Apos kalau Ya. salah kata karena kita sengaja biar diperhatiin. Minal Selamat aidin wal Lebaran. faizin. Selamat Lebaran. Minal aidin semoga- wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran untuk umat muslim di seluruh dunia. Terima kasih, Dep. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin.